Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Raini. Apa kabar kelas 5B semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Selalu semangat ya belajar darinya. Jangan lupa selalu melakukan 3M. Apa itu? 1. Memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Apa yang ketiga? Yaitu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Oke, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 tentang komponen ekosistem. Pembelajaran ke-1. Coba kita lihat gambar di layar. Sudahkah kalian memperhatikan gambar di layar ini? Gambar di layar ini ada apa aja? Tanaman, hewan, air di kolam, tanah, udara, dan matahari. Semua itu adalah komponen ekosistem, seperti tema kita pada hari ini. Ayo kita membaca, lihat buku paket kalian di halaman 3, yaitu tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah. Merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, teks yang baru kita baca itu adalah teks non-fiksi. Tahukah kamu apa itu teks non-fiksi? Mari kita pelajari bersama. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti teks yang barusan kita baca tadi. Teks yang barusan kita baca tadi adalah benar-benar terjadi. Jadi bukannya hayalan seperti dongeng, tapi emang benar-benar ada. Ciri-ciri teks fiksi adalah 1. Ditulis menggunakan bahasa formal. Jadi bahasanya yang resmi ya, bukan memakai bahasa lu, gua, mbak, atau emas. 2. Menggunakan metode penulisan denotatif. Apa itu metode penulisan denotatif? Itu bersifat faktual, jadi tidak dibuat-buat ya. Lalu berbentuk tulisan ilmiah populer. Selanjutnya menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Jenis-jenis teks non-fiksi yaitu makalah akademik, autobiografi, biografi, sejarah, sejarah alam, jurnal, jurnalisme, surat, makalah ilmiah, buku ilmiah, dan sebagainya. Banyak sekali deh jenis teks non-fiksi. Sekarang mari kita baca teks berikut ini. Buka buku paket kalian, halaman 5.
Jenis makanan hewan. Sekarang kita akan bercerita tentang hewan dan makanannya. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah membaca teks jenis makanan hewan, dapatkah kamu mengategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya? Mari kita belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan berdasarkan jenis makanannya digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. 2. Karnivora, yaitu hewan pemakan daging. 3. Omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging. Dapatkah kalian mencontohkannya? Hewan apa saja yang termasuk herbivora, karnivora, atau omnivora? Kalian bisa lihat di lingkungan tempat tinggal kalian. Sudahkah kalian menyebutkannya? Bagus. Good. Excellent. Sekarang, mari kita lihat contoh lainnya. Simak baik-baik ya. Pada gambar di layar adalah contoh hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Ada apa saja di gambar? Ada badak, kerbau, kuda, tapir, onta, jerapah, gajah, kambing, rusa, panda, kelinci, dan sapi. Mereka disebut hewan herbivora karena mereka memakan tumbuhan. Kalian bisa lihat, ada panda sedang makan bambu dan ada kelinci sedang makan rumput atau padi. Berikutnya adalah hewan karnivora. Kalian bisa lihat gambar di layar. Ada binatang apa saja? Ada buaya, singa, harimau, burung elang, kucing, dan anjing. Nah, semua itu adalah hewan pemakan daging yang disebut hewan karnivora. Kalian bisa lihat juga gambar harimau sedang makan daging. Dan ada burung elang sedang makan daging. Berikutnya adalah hewan omnivora. Ayo, ada gambar apa saja di layar? Coba perhatikan. Ada gambar ayam, bebek, angsa, dan tikus. Ayam bisa memakan cacing dan biji-bijian. Serta tikus bisa makan daging, bisa pula makan padi. Kalian bisa lihat gambar ayam yang sedang makan biji-bijian. Nah, itulah contoh hewan pemakan daging dan tumbuhan. Dan kalian bisa mencari contoh lain dengan melihat hewan-hewan di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Anak-anakku sekalian kelas 5B yang Miss sayangi,
Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah makanan setiap hewan berbeda-beda karena setiap hewan memiliki ciri khas khusus yang berbeda. Anak-anak sekalian, setelah kita pelajari pembelajaran hari ini, tolong disiapkan kertas, yaitu kertas karton, gunting, dan gambar-gambar hewan. Gambar-gambar hewan boleh dari koran, majalah, atau dari internet. Setelah itu digunting. Lalu ditempel di kertas karton yang sudah dibuat kolom seperti contoh soal berikut ya. Nanti tolong dikerjakan tugas tema hari ini dengan baik dan benar. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum paham, kalian bisa menonton video tadi dari awal ya sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.